Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa kelas 8. Hari ini kita akan membahas materi bab 3 mata pelajaran IPS mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Sebelum kita ke materi, silakan dilihat dulu KD yang akan kita pelajari hari ini. Ada 2 KD, silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari uraian materi, kalian diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke materi untuk subbab yang pertama mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena adanya perbedaan teknologi. Nah, yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Yang ketiga, mari kita bahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama adalah peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Sedangkan yang kedua, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Itulah yang dimaksud dengan rumah tangga produsen. Kemudian yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Yang pertama, pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Yang kedua, konsumen. Peran konsumen ini seperti halnya rumah tangga keluarga.
Rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Dan yang ketiga, peran pemerintah sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen ini, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Itulah 3 peran rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah peran rumah tangga luar negeri. Pada era abad 21 ini, perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional adalah saat Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Itulah tadi mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.